Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tugas matrikulasi. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Tuti Hidayanti, yang kedua saya sendiri Fahira Kestalia, yang ketiga Putri Wulansari, yang keempat Leoninda Putri Mahayani, dan yang kelima yaitu Putri Sapiani. Untuk yang pertama pada tabel login dan tabel mahasiswa akan dibahas oleh rekan saya, Mbak Leoninda Putri Mahayani, kami persilakan. Terima kasih untuk Mbak Fahira. Di sini saya akan membahas tentang login dan tabel mahasiswa. Untuk login sendiri terdapat beberapa kelas. Di sini terdapat background, config.php, index.php, latihan.php, logout, register, style, dan welcome.php. Untuk yang pertama kita ke background. Untuk background digunakan untuk tampilan login. Terus di sini terdapat juga config. Config digunakan untuk penyambungan database ke server. Dan di sini terdapat index. Index ini digunakan sebagai pusat atau tempat utama yang digunakan untuk pemanggilan metode. Di sini terdapat if session username yang beralamatkan di welcome.php. Di sini juga terdapat objek post yang digunakan untuk submit email dan password, di mana ketika kita akan masuk ke data tersebut, kita harus login terlebih dahulu, atau kita memasukkan email dan password, lalu disubmit. Dan fungsi post adalah untuk mengirim dan menampilkan jika data itu benar, maka data tersebut bernilai benar. Jika salah, maka terdapat echo yang berisikan whoops, email atau password Anda salah. Di sini untuk doctype HTML digunakan untuk membuat dan mengedit pada tampilan. Selanjutnya yaitu di latihan.php. Latihan.php ini digunakan untuk sebagai pengaturan di mana pada laman tersebut akan menampilkan dengan title ini PHP dan menampilkan echo selamat datang. Untuk yang kedua yaitu terdapat logout. Logout itu digunakan untuk ketika kita selesai atau sudah menyelesaikan tentang beberapa subbab tersebut, kita bisa logout, yaitu dan akan kembali ke laman yang pertama, ke login. Untuk register sendiri hampir sama dengan yang di indeks. Untuk metodenya, untuk di sini register ini kita harus mengisikan username, email, password agar bisa login. Dari di sini pada register kita menggunakan objek post juga untuk submit, di mana kita harus memasukkan username, email, dan password untuk bisa login pertama kali. Jika register berhasil, maka echo akan bekerja, yaitu menampilkan wow, user registration complete. Dan jika kita mengisikan password yang tidak sama dengan atasnya, maka kita akan menampilkan whoops, something wrong went. Untuk bagian doctype HTML ini digunakan untuk pengaturan tampilan pada doctype HTML register ini digunakan sebagai pengaturan tampilan pada laman atau dashboard register. Untuk style CSS ini di sini digunakan untuk
kita mengedit body terus kontainer ataupun teks yang terdapat pada laman tersebut. Style.css ini mencakup semua indeks. Untuk welcome.php ini kita akan masuk setelah kita akan disuguhkan pada welcome.php, di mana kita telah memasukkan username dan password dengan benar. Baik, untuk pembahasan login sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ini juga terdapat host, localhost, untuk usernya root, untuk passwordnya pslp, dan dengan database Poliwangi. Di sini digunakan untuk menyambungkan dari database mahasiswa ke server. Untuk database ini berisi NIM, nama, alamat, prodi. Untuk objek sukses dan error ini digunakan jika kita input datanya salah. Di sini juga terdapat informasi tentang delete. Untuk delete di sini ada string get ID, di mana delete from mahasiswa, atau jika kita mendelete pada tabel mahasiswa ini berdasarkan ID. Jika kita bisa berhasil menghapus data, berarti string suksesnya berjalan, dan jika gagal melakukan delete data, berarti string errornya tidak berjalan. Yang kedua yaitu tentang edit, di mana di sini hampir sama. Untuk edit kita string get, yaitu digunakan untuk menampilkan kembali berdasarkan ID. Jadi kita pada tabel mahasiswa ini bisa edit NIM, nama, alamat, prodi, dan data yang sudah diinputkan akan ditampilkan. Setelah kita edit, maka string get ini akan berjalan atau menampilkan data yang telah kita edit tersebut. Untuk string pos simpan, di sini kita dapat menginputkan NIM, nama, alamat, prodi yang awalnya belum terdapat data apapun, dan awal kita buat, maka nanti string pos simpan itu akan berfungsi. Selanjutnya kita bisa update, di mana untuk update ini kita dapat update NIM, nama, alamat, dan prodi, dan akan string sukses akan berjalan jika data berhasil diupdate, dan string error berjalan jika data gagal diupdate. Di sini untuk maksud dari update itu sendiri yaitu hampir sama dengan edit. Kita coba terlebih dahulu mulai login. Register. Jika data register berhasil, berikut tampilannya.
maka kita kembali ke login. Karena kita sudah mempunyai akun, jadi kita tinggal memasukkan saja. Jika kita berhasil login, maka akan diarahkan pada dashboard Politeknik Negeri Banyuwangi ini. Di sini terdapat beberapa tabel yang telah disambungkan dari database ke server. Yang pertama tadi saya membahas tentang data mahasiswa. Untuk di sini bisa kita coba di sini digunakan langsung aja itu sampai sini. Jadi kita telah insert data sehingga tampilannya seperti ini, dan jika kita ingin edit hampir sama dengan update, sehingga jika kita ganti misal, maka data akan berhasil terupdate menjadi data yang baru, dan edit pun berhasil. Jika kita menggunakan fungsi delete, data juga akan hilang dan berhasil. Dan fungsi dari string get tadi yaitu menampilkan data yang baru setelah kita edit atau kita update tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Leoninda Putri Mahyani atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu akan ada penjelasan dari tabel dashboard dan tabel dosen, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Tuti Hidayanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Faira. Kali ini saya ingin menjelaskan pada file class home untuk dashboard dan kelas dosen untuk menghubungkan database dari Poliwangi pada tabel dosen ke web project yang kita buat. Oke, di sini sebelumnya sudah terdapat session start yang dimana ini menghubungkan antara indeks PHP yang tergabung dengan login. Di sini terdapat HTML yang digunakan untuk membuat atau terhubung dengan web server itu sendiri. Terhadap link herb yang di sini adalah link herb dari Bootstrap min.css. Lalu selanjutnya di dalam tabel title terdapat data Poliwangi. Data Poliwangi. Nah, baik. Jadi data Poliwangi masuk ke dalam data bar di atas ini. Lalu pada ukurannya, di stylenya kita menggunakan Next Auto 800 pixel dengan margin top yang berukuran 100 pixel. Nah, di sini kita menggunakan ukuran 800 dengan 10 pixel. Lalu pada cut home juga terdapat sebuah
kode yang dapat kita gunakan untuk memasukkan halaman satu ke halaman lain, atau bisa menghubungkan dari kelas 1 ke kelas lainnya. Contoh dalam home ini atau dashboard terdapat beberapa menu, contohnya seperti home, logout, data mahasiswa, data dosen, dan data-data lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam kode terdapat panggilan help mahasiswa PHP. Nah, jadi di sini kita membuat button yang dimana berjudul data mahasiswa, yang nantinya data mahasiswa ini akan masuk ke dalam kelas mahasiswa PHP ini. Jadi, jika kita mengklik pada data tabel atau menu mahasiswa ini, kita akan masuk dalam halaman baru yang namanya data mahasiswa. Jika kita mengkliknya kembali, kita akan kembali pada halaman home. Nah, selanjutnya, ini tidak hanya berlaku untuk data mahasiswa saja, tapi juga pada data dosen, nilai, pendaftaran KP, dan juga lembar kerja. Jadi prosesnya pun sama. Jika seandainya teman-teman ingin memilih menu data dosen, kita akan masuk ke dalam halaman dosen. Sama dengan menu-menu lainnya. Jika kita memilih salah satunya, itu akan memasukkan kita ke halaman yang baru. Nah, kita berhenti ke tabel dosen ini. Pada web dosen, kita masuk ke kelas dosen. Nah, di sini terdapat host atau server, di mana kita menggunakan localhost dengan user bernama root, dan di sini terdapat password yaitu vselp. Nah, database yang terhubung di sini adalah database Poliwangi. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat database Poliwangi. Nah, dalam database Poliwangi ini terdapat database tabel dosen yang sudah terhubung dengan kode yang telah kita buat. Jadi tabel ini akan terhubung dengan kode yang kita buat tadi. Jadi saat kita sudah mengkodenya, sudah membuat kode dan sudah membuat tabel atau isi data pada database tersebut, maka dalam web akan menampilkan hasil yang serupa. Nah, di sini kita menggunakan konteksi atau string untuk pemanggilan files atau nama dari tabel itu. Nah, di sini pada tabel dosen terdapat nama, nick, alamat, lalu terdapat string atau metode lain yaitu sukses dan error untuk menginput atau mengoutputkan data jika berhasil ataupun gagal. Nah, pada database Poliwangi, tabel dosen, di sini terdapat ID, nama, nick, dan alamat yang sesuai dengan kode pada line action, yaitu metode post. Nah, jika di atas kita menggunakan metode get untuk mendapatkan data dari database di atas yang berada pada database PHP-MyAdmin, maka di sini pada pemanggilan metode post itu akan menampilkan data baru dari tabel dosen pada web project yang akan ditampilkan. Di sini ada penamaan nama yang sesuai dengan valid yang kita simpan tadi. Terdapat nama, nick, alamat, dan di sini juga kita membuat sebuah button submit untuk menyimpan data. Untuk pembuatan tabel yang sudah masuk, kita menggunakan select from dosen order by ID dash, digunakan untuk
memilih tabel dosen, di mana kita akan memindahkan string bernama ID atau nama, dan juga nick serta alamat yang sudah kita buat. Contohnya, nah, jika kita menyimpan data, maka ada tampilan berhasil masuk data baru, dan data akan masuk ke dalam tabel di bawahnya. Nah, jadi itu adalah gunanya post dalam metode post dalam kode ini. Nah, di sini juga terdapat perintah, yaitu edit dan juga hapus. Saat kita mengedit akan diarahkan ke op sama juga dengan delete, di mana edit dan delete ini menggunakan perintah atau string ID. Karena di sini ID kita menggunakan primary key. Jadi pada kode di atas terdapat perintah delete, yaitu op. Delete yaitu perintah op. Nah, di sini kita mendapatkan ID yang ada pada isi data tersebut pada tabel dosen. Nah, di mana ID akan terhubung pada koneksi SQL pada database, di mana jika berhasil dihapus akan memunculkan pemanggilan berhasil dihapus. Sedangkan jika error akan memunculkan string error, yaitu gagal melakukan delete data. Lalu, jika pada op edit pemanggilan ID yang sama, itu di tabel dosen, kita akan mengedit dan memasukkan string baru, yaitu R1 dengan nama, nick, dan alamat. Jadi jika kita berhasil, jika kita gagal, maka data tidak ditemukan. Sebelumnya, saya lupa untuk memanggil atau menjelaskan data untuk simpan. Nah, di sini terdapat simpan atau post. Dan post ini digunakan untuk menyimpan pemanggilan atau data yang telah dibuat. Nah, data yang telah dibuat berisi nama, nick, dan alamat. Selanjutnya, jika nama, nick, dan alamat bisa diedit atau diupdate, maka data akan berhasil diupdate. Sedangkan jika error, maka akan memunculkan data gagal diupdate. Selanjutnya, untuk pemanggilan pemasukan data, yaitu menggunakan insert into dosen, yaitu di mana nama, nick, alamat ini akan dimasukkan untuk pembuatan baru ya. Jadi jika pada pemanggilan string sukses kita berhasil masukkan data, maka akan mengeluarkan kata atau bahasa, yaitu berhasil masukkan data baru. Jika gagal, terdapat string error yang dimana kita akan mengeluarkan panggilan, yaitu gagal memasukkan data. Nah, di sini juga ada panggilan baru, yaitu error. Jika dimana pada tabel from tersebut nantinya, jika kita tidak memasukkan satupun data, akan memanggilkan panggilan, yaitu perintah silakan masukkan semua data. Mari kita coba terlebih dahulu. Nah, ini adalah perintah di mana tadinya kita tidak memasukkan alamat. Jadi terdapat perintah kita harus memasukkan panggilan untuk memasukkan semua data terlebih dahulu. Jika kita berhasil menyimpan data, akan terdapat tampilan berhasil atau pemberitahuan berhasil menyimpan data. Jika kita menghapus atau jika kita mengedit, nah, data berhasil diupdate, dan jika kita menghapusnya, yakin mau delete data. Ada perintah terbaru, jika kita klik OK,
maka data berhasil dihapus. Nah, itu saja untuk pembahasan dari kelas dosen ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Fahira. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Tuti Hidayanti. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tabel nilai yang akan saya jelaskan sendiri. Di sini terdapat tabel koneksi untuk menghubungkan antara tabel nilai kepada tabel database ke server. Untuk isinya adalah ada nama, name, nilai pembimbing, nilai penguji, sukses, dan error. Untuk fungsi get sendiri yaitu untuk menampilkan data yang sudah dibuat. Untuk fungsi delete sendiri yaitu terdapat delete from lembar kerja. Untuk fungsi delete ini yaitu untuk menghapus data yang terdapat pada tabel nilai. Jika data sukses untuk dihapus, maka akan ada notifikasi berhasil hapus data. Jika data tersebut dihapus error, maka sebaliknya akan mendapat notifikasi gagal melakukan delete data. Untuk fungsi edit ini ialah di mana kita akan mengedit suatu data, untuk mengubah suatu data. Jika data yang diedit itu sukses, maka data tersebut akan ditampilkan secara data yang terbaru. Jika data yang diedit itu tidak berhasil untuk ditambahkan, maka akan mendapat notifikasi data tidak ditemukan. Untuk if insert string post simpan ini ialah untuk membuat isi data yang terbaru yang akan ditambahkan ke dalam tabel nilai yang belum ada pada isi data tersebut. Sedangkan untuk edit update ialah untuk mengupdate pada dalam isi data tersebut. Jika data berhasil diupdate, ya akan mendapat notifikasi data berhasil diupdate. Jika data error, maka data itu tidak dapat diupdate atau mendapatkan notifikasi data gagal diupdate. Untuk menambahkan data yang terbaru. Jika sukses, maka ada notifikasi berhasil memasukkan data baru. Jika gagal, maka akan mendapatkan notifikasi gagal untuk menyimpan data. Baik, untuk contoh sampel yang sudah saya jelaskan tadi akan bertampil seperti ini. Ini contoh dari tabel nilai. Misal kita kasih nama Fahira. Ini untuk mengupgradekan data baru karena pada data hasil nilai itu belum ada nama satu dengan ini. Kenapa begini? Ini misal kita kasih 9. Ini kita permukaan untuk itu kita simpan data. Kalau data berhasil disimpan, maka akan mendapatkan notifikasi di sini tadi dan akan muncul pada data nilai. Untuk contoh kita pengeditan, kita edit dan kita rubah namanya, misalkan Fahira gitu saja ya. Kita simpan data, maka data berhasil diupdate atau diedit. Maka data yang akan muncul, data yang terbaru atau yang sudah diedit. Untuk delete, maka kalau jika yakin untuk mau mendelete, akan bertampilan seperti ini. Jika mau yakin, kita klik OK dan berhasil hapus data. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari tabel nilai dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya,
yaitu pendaftaran KP yang akan dijelaskan atau yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Putri Salpiani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pendaftaran KP. Untuk localhost ini, untuk alamat hostnya, root untuk usernya, PSLP untuk passwordnya, dan Poliwangi ini untuk nyambung ke database-nya. Nah, untuk perintah string koneksi ini untuk mengkoneksikan MySQL koneksi ke host, user, pass, dan database. Jika koneksinya tidak terkoneksi ke database, maka akan tampil tidak bisa terkoneksi ke database. Untuk string get ini untuk menampilkan data yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya perintah delete, di mana di sini terdapat delete from pendaftaran KP yang akan berfungsi jika data yang diinputkan sesuai dengan ID. Di situ terdapat SQL1 merupakan objek atau perumpamaan untuk berhasil atau tidaknya sesuai dengan apa yang ditampilkan ketika kita sudah mendelete Untuk selanjutnya yaitu perintah edit, di mana saat kita mengedit isi dari pendaftaran KP yang menuju ke ID dengan nama, NIK, dan alamat. Jika kita mengedit tidak sesuai, maka akan mendapat tampilan tidak ditemukan apabila kita tidak memasukkan semua isi dari pendaftaran KP tersebut. Selanjutnya yaitu perintah simpan untuk mengepost nama, NIK, dan alamat dari tabel pendaftaran KP. Untuk selanjutnya yaitu mengedit data yang sudah kita update sebelumnya. Apabila kita sudah mengedit data yang sebelumnya, maka data akan berhasil diupdate. Jika tidak diisi semuanya, maka data gagal diupdate. Untuk selanjutnya yaitu insert. Pada SQL1 ini merupakan objek atau perumpamaan untuk berhasil atau tidaknya kita dalam mengisi data. Jika berhasil, maka akan tampil berhasil memasukkan data baru. Jika tidak, maka akan tampil gagal memasukkan data. Untuk tampilannya sebagai berikut pendaftaran KP. Ketika kita menginsert data seperti Putri, NIK, simpan data, maka akan tampil berhasil memasukkan data. Untuk editnya, ketika kita mengedit data Putri ini, seperti berikut. Maka akan tampil data berhasil diupdate. Jika kita memasukkan data, tetapi kita tidak memasukkan salah satu data seperti kita tidak memasukkan alamat, maka akan tampil silakan masukkan semua data. Untuk delete-nya, kita akan
mendelete Putri Selfie, maka akan tampil notifikasi seperti di atas. Yakin mau delete data, kita klik OK, maka data berhasil dihapus. Data di bawah sudah tidak ada. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Mbak Fahira. Terima kasih untuk Mbak Putri Septiani atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk tabel lembar kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Putri Wulansari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lembar kerja. File lembar kerja ini sudah berrelasi dengan masing-masing dari file yang sudah dijelaskan pada teman-teman sebelumnya. Di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi ini merupakan host, user, password, dan database yang akan kita gunakan pada web tersebut. Di sini merupakan perintah koneksi di mana mencantumkan dari apa yang kita buat atau objek dari host, user, password, dan database tersebut. Fungsi get ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengirimkan nilai variabel secara URL pada address bar browser. Jadi perintah yang digunakan menggunakan get ini bisa terlihat. Untuk selanjutnya perintah delete. Perintah delete ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus seluruh data yang telah kita masukkan. Jika kita berhasil, maka akan muncul berhasil hapus data, dan jika tidak, seperti biasanya akan mengalami error. Untuk selanjutnya, edit. Edit sama seperti dengan delete, tetapi dia pada objek SQL1 menggunakan perintah select from lembar kerja where it ID. Select merupakan menampilkan kembali hasil yang telah diisi dari apa yang ada di insert. Kan ini tadi udah ngisi di insert, jadi kita bisa edit seperti namanya edit, jadi ya bisa diedit lewat perintah select. Pada editan ini kita objek tanggal, objek file ini merupakan seperti kita itu bisa mengedit pada bagian-bagian yang udah dibuat, seperti objek tanggal, objek file, objek ID, dan lainnya. Untuk perintah selanjutnya, post merupakan perintah yang digunakan untuk mengisi tampilan, tetapi dia itu tidak terlihat seperti kayak dirahasiakan. Post merupakan tampilan yang telah kita buat untuk ditampilkan kembali. Post di sini terletak untuk create. Jadi kayak kita itu buat dari awal terlebih dahulu sebelum menampilkan hasilnya. Maksudnya sebelum hasil itu jadi pada tabel yang di bawahnya, itu kita membuat create terlebih dahulu. Lalu edit. Setelah kita meng-create, lalu menginsert dan tekan tombol simpan, update ini digunakan untuk mengganti salah satu dari isi tabel lembar kerja yang diinginkan, atau seperti mengganti nama dan lain-lainnya. Ini perintah insert, perintah yang digunakan untuk mengisi semua tabel-tabel yang ada di dalam lembar kerja.
Untuk perintah ya seperti biasa insert dikarenakan dia memang mengisi. Untuk selanjutnya merupakan tampilan dari kerangkanya. Kita mengambil dari Bootstrap. Untuk tampilan dari lembar kerja sendiri seperti ini. Kita akan membuat create data terlebih dahulu. Mengisi tanggal. Lalu file seperti nama atau jenis filenya. Saya menggunakan nama file aja ya. Lalu melakukan simpan data. Itu merupakan perintah untuk create. Setelah itu kita ingin mengedit. Nama, simpan kembali. Nah, itu merupakan perintah untuk update. Sedangkan perintah untuk delete seperti ini. Data telah terhapus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Putri Mulansari atas penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan tugas matrikulasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah dalam penyampaian materi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.